Untuk menyambut firman Tuhan di dalam ibadah Minggu Keluarga kita hari ini, marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudara kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan menjadi berita sukacita pada minggu ini diambil dari kesaksian kitab Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab Allah tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun adalah orang asing di tanah Mesir. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keluarga yang bersukacita diberkati Tuhan Allah. Kita sering mendengar dalam percakapan akademik, di dalam seminar misalnya, perkataan hak ajasi manusia atau disingkat dengan HAM, yakni adalah hak yang melekat pada diri setiap orang tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, etnis, suku, marga, bahasa, bahkan agama dan kebudayaannya, atau termasuk hak untuk hidup dalam kebebasan. Kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat dan berkreasi, kebebasan dari perbudakan dan penderitaan, bebas dari tekanan dan penyiksaan, hak untuk bekerja dan menjalani pendidikan dan lain sebagainya.
hak yang melekat di dalam diri setiap orang yang tidak dapat diintervensi atau dicampuri oleh orang lain, siapapun. Nah, itulah hak ajasi, hak yang mendasar di dalam kehidupan kita. Setiap orang, siapapun dia, dan apapun status sosialnya, berhak atas nilai-nilai tersebut tanpa pembedaan. Begitu penting artinya kita maknai untuk menyikapi, menyelidik hak apa yang ada bagi kita. Panggilan untuk memiliki dan menumbuh kembangkan potensi-potensi diri yang ada di dalam diri seseorang, di dalam diri saya dan saudara, tidak terlepas atau terpisah dari hubungan kita dengan orang lain, bahkan dengan lingkungan hidup kita, di mana kita hidup, bertumbuh, berkarya, memenuhi tuntutan kebutuhan yang merupakan haknya. Hidup rukun bersama, hidup berdampingan, nyaman, bahagia, dan sejahtera. Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atau pembeda-bedaan satu dengan yang lain, maka niscaya timbul konflik, perselisihan, bahkan permusuhan antar individu, kelompok, bahkan suku, bangsa yang lebih luas. Sebagai orang percaya yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan Allah, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, menjadi bangsa pilihan Allah, menjadi umat kepunyaan Allah, umat perjanjian yang dipanggil dan dipisahkan dari kehidupan suku bangsa lain. Bangsa Israel menerima pengajaran, menerima perintah yang merupakan tuntutan hidup bagaimana seluruh umat Israel menempatkan diri hidup bersama dengan orang asing, suku dan bangsa lain di negeri di mana mereka ditempatkan Tuhan Allah, diberi hak untuk hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam kesaksian kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 dikatakan bahwa Tuhan Allah menempatkan manusia yang diciptakan itu, yaitu Adam dan Hawa, di dalam sebuah taman kehidupan, yaitu Taman Eden, dan diberi perintah, wibawa, kuasa, kesempatan, dan tanggung jawab untuk bekerja, berkarya, mengusahakan, dan memelihara seluruh alam ciptaan Tuhan Allah. Tentu di bawah pengarahan Tuhan Allah sendiri, mengusahakan dan memelihara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa dan bagaimana manusia itu, yakni Adam dan Hawa, hidup rukun satu dengan yang lain, termasuk dengan seluruh alam ciptaan yang telah diserahkan kepada mereka untuk dikelola, ditumbuh kembangkan, untuk diusahai, dipelihara,
dalam satu kata penampakan yang mengikat, kasih. Maka dikatakan di dalam kesaksian kitab Kejadian pasal 2 ayat 5 ayat 16 berikutnya, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia itu apa yang boleh, wajib, dan apa yang tidak boleh mereka lakukan dengan segala akibat daripada perbuatan mereka. Dalam hal ini, Tuhan Allah menginginkan ketaatan dan kesetiaan manusia itu untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka mengusahakan dan memelihara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, nilai yang terkandung di dalam panggilan ketaatan itu adalah kebaikan, perihal yang baik, yang indah, dan harmoni. Hal kebaikan ini diberikan Allah menjadi perintah yang harus dimiliki atau yang harus menjadi perilaku kehidupan sebagai umat yang dipilih dan dipisahkan dari orang asing, yakni apa yang terkandung dalam hukum Taurat yang diberikan Allah kepada Musa dan untuk disampaikan kepada seluruh bangsa Israel menjadi pedoman hidup, yakni patron hidup bangsa itu menjadi kepunyaan Allah sendiri. Hukum pertama sampai dengan yang ke-10 yang disimpulkan dengan satu kata, kasih. Mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, akal, dan segenap pikiran. Panggilan kasih merupakan tali pengikat yang mempersatukan dan memberikan kehidupan yang baik dan benar, membangun hubungan yang akrab, baik, benar, dan harmoni terhadap Tuhan Allah secara vertikal dan terhadap sesama manusia, bahkan dengan lingkungan sosial di mana kita manusia itu hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam perjalanan bangsa Israel sebagai persekutuan umat pilihan Allah menjadi bangsa yang besar, bangsa yang terpilih dan ditetapkan oleh Tuhan Allah terpisah dari suku bangsa lain, menjadi bangsa perjanjian sebagai pewaris tanah perjanjian Allah kepada Abraham, leluhur mereka. Saat mereka di tengah perjalanan keluar dari tanah Mesir yang dipimpin oleh Musa untuk kembali memasuki dan tinggal di tanah leluhur mereka itu, yakni negeri Kanaan yang sudah lama ditinggalkan oleh leluhur mereka pada masa Yakub, mandah atau pindah ke negeri Mesir. Mereka kini tiba di dataran Gunung Sinai. Di tempat inilah Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan Allah memberikan hukum-hukumnya, yaitu hukum Taurat dan perintah-perintah Tuhan, untuk dipedomani seluruh bangsa itu melalui Musa. Apa dan bagaimana mereka melakukan kehidupan atau berperilaku hidup baik, benar, dan adil sebagai bangsa yang kudus, yang terikat kepada perjanjian keselamatan Allah.
tanah Kanaan yang akan mereka masuki, tujuan perjalanan yang dipimpin oleh Musa. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, bukanlah negeri yang tidak berpenduduk. Negeri Kanaan yang sudah lama ditinggalkan leluhur mereka sudah ditempati oleh orang-orang asing, suku dan bangsa lain. Hidup bersama dengan orang lain tentu sangat memerlukan sikap dan perilaku yang baik, ramah dan simpati, arif dan bijaksana. Sama seperti merangkai satu rangkaian bunga dengan ragam warna menjadi satu rangkaian yang memancarkan keindahan, keteduhan, dan rasa nyaman. Tanpa tangan-tangan yang terampil, yang bijaksana, yang arif, dan tawakal, maka rangkaian beberapa tangkai bunga tidak mungkin memberikan suatu pandangan yang elok, pandangan yang indah, pandangan yang menyejukkan hati dan menimbulkan kegarahan hidup. Tentu setiap orang sebagai individu atau pribadi yang bertumbuh memiliki karakter, sikap dan keinginan hidup yang berbeda-beda. Perlu ada pola Bapak Ibu Saudara-saudara. Perlu ada pedoman standar yang harus diikuti. Dalam hal inilah secara khusus pada perikop yang saya bacakan tadi, Tuhan Allah memberikan kepada seluruh umat Israel, yaitu sebagai umat kepunyaan Allah, membekali mereka dalam nilai-nilai kebaikan, moral, norma-norma yang harus menjadi perhatian khusus. Melalui Musa, bagaimana bangsa itu dihantarkan jauh masih ke depan untuk memasuki kehidupan yang baru, yang tentu kehidupan yang lebih baik, yang penuh dengan pengharapan akan janji-janji Allah. Sebagai bangsa pendatang, kumpulan orang-orang yang menempatkan diri datang masuk dalam kelompok masyarakat yang lebih banyak. Datang dan menempatkan diri bergaul bersama di tengah-tengah kelompok masyarakat yang sudah lama tinggal, diam dan bertumbuh, supaya mereka memiliki sikap menghormati, menghargai tatanan kehidupan dan budaya yang dimiliki orang lain. Sikap menghormati hak-hak milik orang lain, hak ajasi orang banyak, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama sebagai suatu komunitas, kelompok masyarakat yang berbeda dalam berbagai hal. Ada pesan moral, nasihat dari para orang tua kita terdahulu, seperti dikatakan, si dapot solup donaro, si dapot solup donaro. Perkataan ini mengandung makna bahwa setiap orang yang datang memasuki suatu negeri, suatu tempat, suatu perkampungan, suatu perkumpulan orang lain, tidak semata-mata memaksakan kemauan, memaksakan kebiasaan, adat dan budaya yang dia miliki, terbawa dari asal muasal. Perlu ada kearifan Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagaimana membangun hubungan yang baik, belajar dan menghormati orang lain.
menjunjung tinggi nilai-nilai hak-hak orang lain. Sama seperti kita juga memerlukan perhatian, hormat, dan penghargaan orang lain akan diri kita. Harga diri yang menunjukkan identitas kesiapaan perlu dipelihara, perlu ditegakkan. Artinya Tuhan Allah memberikan perintah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang merupakan hak asasi manusia ciptaan itu. Tuhan Allah memanggil Musa dan memberikan hukum-hukumnya menyangkut soal tanggung jawab moral, hak perdata tentang kepemilikan harta benda. Artinya Tuhan Allah memberikan perintah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang merupakan hak asasi manusia itu sendiri. Seperti saya katakan tadi bahwa setiap orang siapapun dia, masing-masing kita tentu memiliki hak asasi, yaitu hak yang melekat pada diri kita sendiri yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun atau tidak boleh disepelekan orang lain. Berlaku benar dan adil tanpa membeda-bedakan satu dengan lain. Kita semua sama di hadapan Allah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Sarupa dohita sudi diadupa ni debata. Rap akanania siang ni debata dohita. Rap akka si jalo asiasi, si jalo haluaon, dang merdiaibar, rap taruli, jala rap parjabar. Kalaupun kita berbeda suku, marga, berbeda warna kulit, status sosial, pendidikan, budaya, dan lain sebagainya, kita tetap sama-sama orang yang diberi kesempatan melalui berkat Tuhan Allah, pemberian belas kasih Tuhan, orang yang dikasihi dan untuk mengasihi. Kita semua sama-sama adalah orang yang menerima dan terpanggil untuk memberi. Orang-orang yang menerima kesempatan dan terpanggil memberikan kesempatan, diberkati untuk menjadi berkat. Bagaimana dan apa yang harus menjadi pedoman yang mendapat perhatian untuk dimiliki dan menjadi budaya hidup baik, rukun dan damai di tengah-tengah komunitas masyarakat yang berbeda, plural, seperti kita katakan tadi, untuk hidup rukun dan saling menghormati. Firman Tuhan hari ini di dalam kesaksian Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai 9, paling tidak ada 4 perintah yang merupakan pedoman hidup kita. Pertama, bertindak, beraktivitaslah dengan benar dan adil. Hidup jujur. Kedua, tidak berlaku curang, berkata bohong, fitnah, dan suka membuli, menyebarkan berita-berita bohong. Dusta adalah dosa. Yang ketiga, tidak tampil sebagai saksi palsu, tapi jadilah pribadi yang bertumbuh dalam hal-hal baik. Hal yang menumbuhkan kebersamaan menjadi saksi kebenaran yang adil dan jujur tanpa dipengaruhi oleh siapapun kecuali di bawah kendali dan terang kasih Tuhan Allah. Dan yang keempat, tidak menerima dan memberi suap atau sogok untuk menghalalkan segala kejahatan
menjadi kebenaran. Kenapa? Karena dikatakan dalam ayat tadi, sogok atau suap pada dasarnya adalah virus kebutaan yang membutakan mata, hati, dan iman tentang hal kebenaran dan keadilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, apa dan bagaimana kita di tengah-tengah kehidupan masa kini? Bahwa kita ada diberi Tuhan kesempatan hidup, bertumbuh dan berkembang di tengah-tengah situasi yang terus maju dan berubah-ubah. Dalam situasi seperti itulah kita sekarang sama seperti bangsa Israel sebagai pilihan yang menjadi umat Allah, berjalan keluar dari satu era, melakukan perjalanan panjang untuk tujuan akhir, menerima berkat yang berlimpah-limpah, negeri Kanaan, tanah perjanjian, di mana oleh firman Tuhan kepada Abraham, negeri yang berlimpah susu dan madu. Lama sudah kita terpisah satu dengan lain keluarga. Dalam persekutuan jemaat kita, sejak masa pandemik virus corona pada bulan Maret yang lalu hingga saat ini, kita semua masih berada dalam persekutuan inti keluarga. Melakukan kebaktian persekutuan kita dengan Tuhan Allah bukan saja karena virus corona, tapi satu hal yang lama kita rindukan, pekerjaan renovasi rumah ibadah gereja kita, bangunan yang sekarang sedang berjalan. Sudah berjalan kurang lebih 2 bulan Bapak Ibu saudara-saudara. Pekerjaan tersebut sudah berjalan sejak Juni yang lalu hingga sekarang. Dan kita semua berharap boleh selesai dalam waktu yang tidak lama, sehingga kita semua, anak-anak kita, dan kita sebagai orang tua boleh kembali bersama-sama datang masuk di rumah Tuhan, mendekat di altar kemuliaan Tuhan Allah kita, menghadap Dia, memuji-muji Dia, dan memohon berkat-Nya. Kini bangunan rumah ibadah tersebut sedang dilakukan pekerjaan membongkar semua kap, atap, bahkan dinding tanpa ada pelindung penyekat. Molosihol rohatta rohamu, makalunguton parjupangata doh debata dibagas na pinarbadianay. Boidoro hita mamereng, songo dia manuain ate asamarhite siani sabam terapul rohatta jala lebih termotivasi untuk tetap berpengharapan, memiliki semangat hidup bahwa pekerjaan ini bukan pekerjaan manusia, melainkan adalah pekerjaan Allah yang harus kita topang bersama untuk bersama-sama bergandengan tangan di dalam keberagaman status kehidupan kita, memberi apa yang terbaik demi kemuliaan Dia, berdirinya kembali rumah ibadah, rumah Tuhan Bagas Joroni Debata. Kita semua tahu bahwa kita ada dan tinggal bersama-sama dengan saudara-saudara kita, warga masyarakat di sekitar kita.
Kita Bapak Ibu memiliki perbedaan, namun kita diberikan Tuhan Allah persamaan. Sama-sama memiliki hak ajasi yang membutuhkan kasih. Dan kasih itu tentu harus dipelihara. Kasih itu tentu harus ditumbuh kembangkan. Oleh karena itu marilah kita bertekun di dalam doa dan pengharapan kita sekalian. Dengan jalinan kasih, kita satu yang lain boleh saling menghormati, menghargai. Tentu dengan sungguh-sungguh membangun kasih terlebih dahulu di dalam keluarga kita dan di dalam persekutuan kita bersama. Hingga kemudian kita dimampukan dan boleh dengan sukacita menyatakannya. Berbuat dengan kasih, hormat dan benar terhadap orang lain. Mereka yang berbeda dengan kita. Tuhan Yesus Kristus telah memanggil dan mempersatukan kita menjadi satu keluarga Allah. Dan ditempatkan di tengah-tengah masyarakat dunia di lingkungan sekitar kita. Yang terus berkembang dalam dunia teknologi dan ilmu pengetahuan. Saling bertolong-tolonganlah untuk membangun hidup bersama. Keluarga yang rukun, baik dan berbudaya kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, sumber segala hikmat dan pengetahuan bagi setiap orang yang senantiasa berseru-seru kepada Engkau di dalam pengharapan akan kasih setiamu yang berkelimpahan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah kebaktian minggu kami hari ini, yang menyegarkan kembali kepada janji penyertaan Tuhan, perintah Tuhan, apa dan bagaimana kami boleh menempatkan diri di tengah-tengah dunia ini, hidup bersama dengan orang lain dalam keperbedaan yang beragam, supaya kami boleh ya Allah sebagai anak-anak Tuhan, pewaris kerajaan-Mu, boleh menjadi saluran berkat dengan menunjukkan dan berlaku hidup menghormati hak-hak ajasi setiap orang. Bagaimana kami menginginkan orang lain hormat dan menghargai pribadi masing-masing, pribadi kami. Demikian kami Engkau panggil untuk hidup bertumbuh dan memelihara dan menghormati hak-hak orang lain. Karena sikap seperti itu merupakan cerminan tanda ketaatan dan kesetiaan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam persekutuan ibadah minggu keluarga ini, kami bersama-sama memohon kehadirat-Mu, memohon belas kasihan-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memberkati, melimpahkan rahmat-Mu bagi setiap orang, bagi setiap keluarga, anggota jemaat-Mu, persekutuan HKBP Perumnas Tangerang ini, yang pada saat ini ya Allah sedang dilakukan pembenahan, renovasi, berdirinya bangunan rumah ibadah, rumah Tuhan yang selama ini tempat kami beribadah kepada Engkau. Biarlah kuat kuasa-Mu ya Allah yang menyertai, memberikan sukacita, kesehatan, dan semangat kerja bagi para panitia, para tukang-tukang bangunan, dan juga memberikan hikmat kebijaksanaan yang daripada Engkau bagi hamba-hamba-Mu, sehingga semua kami boleh di dalam kebersamaan
saling menopang, saling menghargai, saling menghormati untuk kelanjutan dan selesainya pekerjaan renovasi ini. Terima kasih Allah. Demikian juga warga di sekitar tempat berdirinya rumah Tuhan ini, boleh Tuhan ikut campur tangan untuk memberkati hubungan baik dengan masyarakat, hubungan baik kami dengan setiap orang yang walaupun kami berbeda di dalam iman kepercayaan kami kepada Engkau. Ya Allah Bapa, ampuni dan Engkau urapi kami atas segala dosa perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami senantiasa boleh bersuka cita untuk dilayakkan menerima berkat dan memberikan menjadi saluran berkat buat orang lain. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, marilah kita angkat pujian sambil kita mengumpulkan persembahan syukur kita untuk kerajaan Allah. Kita bernyanyi. Dengan firman Tuhan kita telah diingatkan untuk melawan suap dan korupsi. Baginya lah segala kemuliaan, hormat dan pujian yang membela kita supaya kita bisa hidup seturut dengan kehendaknya. Marilah kita saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menghormati dan saling memelihara agar orang lain dapat melihat dan mengetahui bahwa kita sungguh-sungguh adalah murid-murid yang setia. Firman Tuhan berkata, janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Syukur bagimu Tuhan yang telah menebus kami, kuatkanlah kami untuk melawan suap dan korupsi. Jauhlah kiranya dari kita kabar bohong, dusta, dan sikap memburuk-burukkan orang lain. Sebab hal itu akan mendatangkan perangkap bagi orang yang melakukannya. Jika kita melihat kejahatan, marilah kita mengingatkan dan menghentikannya. Jangan kita menganggap hina terhadap orang lain, tetapi marilah kita memperbaikinya. Setiap manusia hendaklah dihargai jati dirinya. Marilah kita menjauhkan segala sikap dan perbuatan jahat dan segala perbuatan yang mendatangkan bahaya kepada saudara kita. Karena itu, pergilah ke dunia ini melaksanakan tugas panggilannya
kepada seluruh makhluk. Beritakanlah berita sukacita. Tuhan masih nondamin, kulihat Portibio, dounang mabiarho, debata dongari, mawala sinar terang, yang lapar tolonglah, katakan percayalah, Allah memberi berkat. Saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan Allah kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas Marihita, Saluhutna. Salam.